Film Vacancy dirilis tahun 2007, menceritakan tentang sepasang suami istri yang mobilnya rusak terpaksa menginap di sebuah motel terpencil. Awalnya terlihat biasa saja, hingga mereka menemukan kaset berisi rekaman pembunuhan brutal yang ternyata direkam di kamar tempat mereka menginap. Perlahan mereka sadar bahwa seluruh motel penuh dengan kamera tersembunyi, dan kini mereka menjadi target berikutnya dari permainan mematikan sang pemilik. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan pasangan suami istri bernama Amy dan David yang dalam perjalanan pulang usai menghadiri pesta keluarga. Amy, anehnya David memilih jalan pintas daripada jalan tol. Di tengah perjalanan, ia hampir menabrak seekor rakun dan spontan membelokkan mobil. Hal itu membuat Amy terbangun dan heran karena mereka tidak berada di jalan tol. David beralasan jalan tol macet, sehingga ia mencari jalur alternatif. Namun mobil mereka tiba-tiba bermasalah. Saat Amy sedang memotong apel, mobil mendadak tersendat hingga pisau mengenai jarinya. Beruntung, tak jauh dari sana, mereka menemukan pom bensin dan sebuah motel. Mereka pun berhenti untuk memeriksa peta. Ketika sedang berdebat soal lokasi, seorang pria yang mengaku sebagai mekanik mendekat. David menjelaskan mobilnya rusak karena menghindari rakun. Setelah diperiksa, mekanik menyarankan perbaikan dan menawarkan bantuan. Usai diperbaiki, ia memberi petunjuk arah menuju tol. Namun belum jauh berjalan, mobil kembali mogok. Terpaksa Amy dan David kembali ke pom bensin, tapi mekanik itu sudah tidak ada. Melihat ada motel di seberang, David mengajak Amy ke sana untuk mencari kontak mekanik. Begitu masuk ke ruang resepsionis, mereka terkejut mendengar suara teriakan seorang wanita. Amy yang skeptis dengan suara teriakan itu menyarankan David agar tidak usah menanyakannya. Namun David mengabaikan dan langsung menekan bel di meja resepsionis. Tak lama kemudian, muncul seorang pria bernama Mason di sana. Ia adalah manajer motel tersebut. David hanya ingin bertanya soal mekanik yang sebelumnya menolongnya, tapi Mason berusaha menahan mereka agar tetap menginap. Ia mengatakan bahwa mekanik baru bisa datang besok pagi pukul 8, lalu menawarkan kamar untuk bermalam. Awalnya Amy menolak karena merasa tempat itu aneh, tapi David berhasil membujuknya. Setelah mendapat kunci, mereka masuk kamar. Amy segera ke kamar mandi untuk minum obat, sementara David memeriksa ruangan. Usai itu mereka sempat berbincang santai di kasur, hingga terungkap bahwa hubungan mereka sebenarnya sedang retak dan menuju perceraian. Tak lama kejadian janggal mulai muncul. Air keran yang keluar sangatlah kotor, telepon berdering, dan pintu kamar diketuk terus-menerus. Saat David memeriksa, ia tidak menemukan siapapun. Bahkan pintu penghubung ke kamar sebelah juga diketuk, membuatnya curiga sedang dikerjai tetangga kamar. Kesal, ia pun menggedor balik. Namun tak ada jawaban. David lalu mendatangi Mason untuk melapor padanya. Anehnya Mason mengatakan malam itu hanya ada David dan Amy sebagai tamu. Untuk menenangkan mereka, Mason berdalih mungkin ada sekelompok remaja mabuk yang masuk. Meski biasanya mereka tidak pernah membuat keributan, ia pun memutuskan memeriksa kamar tersebut sendiri. Setelah kembali ke kamar, David mencoba beristirahat dengan memutar kaset di rak TV. Namun, bukannya film hiburan, kaset itu justru menampilkan dua psikopat sedang menikmati santapannya. Saat memperhatikan detail ruangan di video, David tersadar bahwa lokasi tersebut adalah kamar yang sedang mereka tempati. Ia yang panik segera memeriksa sekeliling untuk mencari letak kamera tersembunyi. Awalnya Amy tidak percaya, hingga ia memutar kaset lain. Ternyata isinya menunjukkan sepasang suami istri yang diserang psikopat. Tepat saat itu lampu kamar padam dan pintu kembali diketuk. Begitu lampu menyala, Amy bergegas menelepon polisi. Namun, ponselnya tidak mendapat sinyal. David pun sadar bahwa mereka sedang dijebak. Ia yakin jika mereka keluar melalui pintu depan, para pelaku tak akan segan membunuh. Saat Amy keluar dari kamar mandi, ia terkejut melihat sebuah apel yang sebelumnya ada di mobil, kini berada di wastafel. Menyadari seseorang telah masuk tanpa mereka sadar, David segera mengajak Amy kabur ke arah pepohonan di sekitar motel. Namun di tengah pelarian,
seorang psikopat menghadang. Mereka berdua buru-buru kembali, tapi dari arah mobil muncul psikopat lain. Tak ada pilihan, mereka terpaksa masuk lagi ke kamar. David lalu menyuruh Amy membuka jendela kamar mandi untuk berpura-pura kabur. Sementara ia menahan pintu agar psikopat bertopeng itu tidak masuk. Setelah memastikan kondisi agak aman, David berencana menuju telepon umum di depan motel. Ia meminta Amy mengalihkan perhatian para psikopat. Mai dengan pura-pura berusaha keluar lewat jendela. Namun ketika dia berhasil terhubung, dia pun dibuat terkejut karena telepon umum itu telah dialihkan ke motel. Lalu akhirnya kita mengetahui, ternyata Masonlah yang sengaja menjebak David dan Amy untuk dijadikan target kedua dari psikopat bertopeng itu. Belum sempat merespon perkataan si Mason, tiba-tiba ada seseorang yang mengendarai mobil miliknya dan hampir menabrak si David. Beruntung dia masih berhasil kembali ke kamarnya, mengetahui jika mereka akan dihabisi oleh para psikopat itu. David Pond berusaha mencari sesuatu untuk dijadikan senjata sebagai alat perlindungan diri. Di sisi lain, Mason yang sedang memperhatikan gerak-gerik mereka melalui monitor. Dia pun terlihat kesal karena si David masih hidup. Di sini, kita juga akhirnya mengetahui ternyata suara teriakan wanita tadi merupakan rekaman penyiksaan yang dilakukan oleh para psikopat itu. Karena sebenarnya Mason ini merupakan bos dari kedua psikopat sebelumnya. Kemudian, melalui kamera yang dia pasang di dalam kamar tersebut, dia mengabadikan momen ketika bawahannya menghabisi para tamu. Dan akhirnya, kaset video itu akan dia jadikan koleksi untuk dia nikmati sebagai tontonan. Sementara itu, David kembali meminta Amy berpura-pura tidak melakukan apapun agar Mason tidak mencurigai dirinya yang sedang mencari sesuatu yang janggal di video tersebut. Dan benar saja, melalui rekaman video yang dia perhatikan, dia pun menemukan pintu rahasia yang menjawab alasan kenapa para psikopat tersebut bisa langsung berada di dalam kamar mereka. Singkat cerita, Amy dan David memasuki pintu rahasia yang ditemukan sebelumnya. Dan ternyata lorong tersebut menuntun mereka menuju ke ruang monitor milik si Mason. Di sini Amy menemukan telepon di ruangan itu, dan dia pun gercep menelepon polisi untuk meminta bantuan. Tapi di saat dia akan memberitahukan kondisi mereka sekarang, sesaat kemudian Mason dan psikopatnya masuk ke ruangan tersebut. Sontak hal itu pun membuat Amy dan David bergegas kabur dari sana. Ketika Mason mendengar suara dari telepon, dia pun menyadari jika Amy dan David berhasil keluar dari kamarnya. Mason pun menjadi emosi dan langsung menyuruh para psikopatnya untuk mencari keberadaan mereka. Beruntung ketika sedang diincar seorang psikopat, pasangan suami istri ini berhasil masuk ke sebuah bangunan dekat motel. Merasa bersalah karena telah memilih jalan pintas, David pun meminta maaf kepada Amy. Dalam situasi mencekam itu, mereka akhirnya menyadari bahwa keduanya sebenarnya tidak ingin bercerai. David juga meminta Amy melupakan kesalahannya karena lalai menjaga anak mereka, yaitu Charlie, yang tewas akibat Amy lupa memasang pagar pembatas. Saat Charlie sedang bermain, di tengah drama saling memaafkan, mereka mendengar suara mobil polisi. Namun, karena khawatir polisi itu adalah orang suruhan Mason, mereka hanya berani mengintip dari balik jendela. Ternyata polisi tersebut benar-benar datang. Setelah menerima laporan keadaan darurat di motel, ia langsung memeriksa kamar yang ditempati pasangan itu. Dan saat melihat rekaman penyiksaan, ia segera berniat mencari bantuan. Bersamaan dengan itu, seorang psikopat mendobrak pintu bawah tanah. Amy dan David pun bergegas mendekati polisi. Mereka berhasil masuk ke mobil untuk melarikan diri. Namun ternyata mobil sudah lebih dulu disabotase oleh Mason saat polisi selesai memeriksa mobilnya. Melihat keadaan itu, Amy dan David kembali masuk ke kamar untuk menyelamatkan diri. David pun membuat rencana. Ia memecahkan jendela kamar mandi agar terlihat seolah-olah Amy berhasil kabur. Padahal sebenarnya Amy bersembunyi di plafon kamar. Sementara itu David hendak menuju ruang resepsionis untuk mengambil senjata yang sempat ia lihat sebelumnya. Namun belum sempat David keluar dari kamar, tiba-tiba
Mason merekam dirinya yang sedang sekarat. Pagi harinya, Amy turun dari plafon kamar untuk memeriksa keadaan David. Saat ia mendekati tubuh David, tiba-tiba seorang psikopat muncul dari belakang. Amy pun bergegas kabur menuju mobilnya. Namun ketika hendak menyalakan mesin, psikopat lain kembali menyerangnya. Dalam kepanikan itu, keberuntungan berpihak pada Amy. Tanpa sengaja ia berhasil membunuh kedua psikopat tersebut. Ternyata salah satunya adalah mekanik yang sebelumnya membantu memperbaiki mobil David. Amy lalu berlari ke ruang monitor Mason untuk menghubungi polisi. Namun saat hendak menelpon, ia mendapati kabel telepon sudah dicabut oleh Mason. Amy pun panik mencari kabel tersebut hingga tiba-tiba pintu depan berbunyi. Ia segera berusaha mengambil senjata yang sempat dibicarakan David. Tapi tiba-tiba Mason muncul. Bukannya langsung membunuh, ia justru ingin membuat Amy menderita sambil merekamnya. Beruntung, Amy adalah wanita tangguh. Ia berhasil melawan dan membunuh Mason. Setelah itu Amy mendekati tubuh David dengan penuh rasa bersalah karena tak sempat menolongnya. Namun tanpa diduga, David ternyata masih hidup. Mengetahui itu, Amy segera mencari kabel telepon yang disembunyikan Mason untuk meminta bantuan dan menyelamatkan suaminya. Dan film pun berakhir. Film ini mengajarkan bahwa dalam situasi apapun kita harus selalu waspada dan peka terhadap tanda bahaya. Karena terkadang tempat yang terlihat aman justru menyimpan ancaman mematikan. Kewaspadaan dan kerjasama menjadi kunci utama untuk bertahan hidup. Baiklah, sekian dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk melihat alur cerita selanjutnya.